Hai. Hai, untuk yang sudah join, kita masih menunggu nih ya. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas yang udah datang nih? Oke, kita lagi menunggu nih ya untuk mengundang artis-artis kita malam ini. Ada Sita Base Jam, ada Mbak Mita, or Mbak Selomita, kemudian juga ada, eh, jadi malu nih ya suami saya sendiri ya, Rayendra Sunito. Hai Sita, udah masuk nih. Oke, gimana nih? Apakah invite-nya nggak muncul ya, Sit ya? Oke, aku undang lagi ya, Sit ya. Oke. Oh, Selamat pagi. selamat pagi. Wah, Sita sudah join. Oke, hai Kakak Sita. Selamat Kita pagi, tunggu Kakak artis-artis Dayu. ibu Tuh, kota yang lainnya ya. yes, yes. Ini rambut gue kurang Ini oke. aku grogi loh nih, jadi Kenapa tuh? moderator artis-artis ibu kota nih. Aduh, ada artis ibu kota, ibu negara apa ibu kota? Oke nih, gue udah panggilin ya, gue udah invite nih artis-artis ibu kota kita. Yang paling artis Tunggu. yang baru nongol di layar lebar lah, baru tayang filmnya tuh. Udah banyak loh Lo udah scene-nya nonton, banyak. Sid? Udah, Serius? udah dong, langsung Oh lah. alah, aduh, biar nanti denger sendiri nih dia nih, biar dia bangga ya. Selamat malam. Selamat Hai, saya sudah bergabung. malam. Tinggal Mbak Mita nih, sebentar ya. Mbak Mita, Iya, tadi, oke. tadi kan Dayu bilang artis ibu kota. Aku bilang artis paling baru yang baru nongol di layar lebar itulah. Ya, Aktor aktor bukan artis. Aktor. banyak scene tuh, aktor watak. Aktor watak, layar lebar loh katanya. Layarnya emang lebar banget Layarnya layarnya. lebar banget ya. Kok Mbak Mita unable to join ya, Sid? Ada apa nih? Kenapa emang tadi udah udah send request? Aku udah request sih, cuman Oh. tulisannya unable to join. Tunggu ya, aku coba lagi. Atau Pelan-pelan. nanti kalau emang Ah, nggak bisa berarti Mbak Mitanya yang send request kali. oke. Siapa tahu bisa. Tapi kan udah follow-followan belum ya? Udah mestinya ya. Udah Kemarin sih, kan Mbak udah Mita ya udah Dias kan. follow. Bentar gue kayaknya perlu lampu. Bentar ya. Kalau gue nih video gue mati gak? Enggak, Eh, Enggak ya? enggak Enggak ya? ya? Kalau gitu Enggak. gue sebentar aja, semenit gue ambil lampu. Ntar gue login lagi. Oke, Bentar ya. oke. Ya. Ah, ah, ah. Terus kita berduaan nih. jadi kita ngobrol. Kita ngomongin domestik rumah tangga aja, Pak nih. Ini banyak yang memandangi nanti kita. Wah, udah mulai rame nih ya. Kayaknya aku perlu colek-colek Mbak Mita dulu nih ya, menanyakan kabarnya. Buat yang Sebentar. bergabung, tahu nih niatnya apa bergabung, silahkan boleh. Mesra ya kalian. Rayendra Sunito, ini perkenalkan Ibu Ketua kita, Disnatalis, Ibu Ringking. Selamat Ya. malam. Cuma sering lihat WhatsApp doang. Masih mending ya, nih, kamu yang baca WhatsApp-nya ya. Enggak, Oke. kita nggak sebelah. Jauh. Kita jauh. Pisah. Ada Vina. Jauh-jauh dari Australia. Tunggu. Aku soalnya ini menghubunginya menggunakan iPad. Mbak Mita. Iya. Oh, ini si Lelep. Lelep itu tahu nggak siapa Lelep? Itu Sita. Itu panggilan sayang kita untuk Sita. Karena dia Lelep. selebriti. Jadi dipanggilnya Lelep. Ya. Aku udah request join. Itu siapa? Sita. Oh, dia request join ya? Hang on. Iya. Oh ya. Accept. Oke. Karena aku nggak invite lagi ya. Maaf ya. Aku amatir nih. Coba kita Mbak Mita lagi. Cerita
lebih lengkapnya Lelep itu karena ada nama Sita lain di angkatan gue sama persis. Jadi, daripada ketuker Sitanya yang mana. Harus klarifikasi Gue nih, kaget. jadi harus klarifikasi. Kan nama selebriti. Ya biar nggak ketuker aja sama Sita yang satu lagi karena kasihan dia. Waktu itu kan gue bagian di cecer ospek ya, jadi kasihan dia ke cecer ospek salah nama Sita, ternyata bukan Sita, jadi kasihan. Kamu baik banget deh. Gimana kalau kalian berdua ngobrol dulu nih, gue ke Mbak Mita. Oh iya boleh. Enggak ya? Boleh. Oh iya, untuk teman-teman yang udah datang, thank you banget udah bergabung di sesi malam ini. Jadi cerita lagi bahwa sesi ini adalah sesi sebagai rangkaian dari acara ulang tahun Psikologi UI. Psikologi UI itu punya acara ulang tahun Disnatalis yang ke-64. Jadi kita ulang tahun yang ke-64 kah, Sid? Gitu ya, Sid? Yes, betul. Betul kan? Dan ini adalah rangkaian psikologi berbagi. Jadi kita ceritanya tiap minggu mau sharing-sharing tentang psikologi. Nah, makanya di sini sudah hadir para angkatan psikologi UI ya. Ini ada satu penyusup ya, kalau yang angkatan psikologi saya sendiri. Nama saya Dayu. Kemudian saya angkatan 98 di psikologi UI. Ini ada kakak kelas kita yang cantik banget ya, Mbak Mita dari psikologi UI juga angkatan 93 yang sekarang menjadi penyanyi ibu kota ya, dan juga ibu rumah tangga dengan pengamat pendidikan ya. Kemudian ada Sita Base Jam, tentu semua orang udah tahu juga. Sita ini angkatan 99 di psikologi. Lalu ada suami saya sendiri, namanya Rahendra Sunito. Aduh, gue geli banget deh ini rasanya. Ya, ini Rahendra Sunito ini musisi, drummer, tapi juga udah jago psikologinya ya, karena keseringan mendengarkan cerita dari kita. Jadi kadang-kadang lebih psikologi dibandingin saya ya. Nah, hari ini nyambung banget dia sama kita. Nyambung banget kan kemarin ya kita ngobrolnya ya. Jadi kita pokoknya hari ini mau ngobrol tentang kecerdasan emosi di panggung. Nah, untuk teman-teman yang bukan musisi, sebetulnya sih kalau gue boleh bilang, apa yang teman-teman musisi ini rasakan di panggung sebetulnya juga banyak relate dengan apa yang teman-teman juga rasain di situasi sehari-hari sih, ya. Tapi ini nggak boleh bahas mixing nih di sini ya, kayaknya colongan nih bahas mixing ya. Nggak boleh ya. Mixing. Beda sesi kayaknya Kecerdasan emosi di mixing boleh, kecerdasan emosi di mixing ya, boleh ya. Tetap Oke. ya. Tetap ya, pokoknya harus ada kecerdasan emosinya. Kalau nggak diterima pertanyaannya ya, gitu. Oke. Oke, mungkin teman-teman penasaran kenapa sih kok di anak-anak psikologi dia mengangkat kecerdasan emosi selain nepotisme. Ini suami ya yang awalnya memberikan ide ya teman-teman ya. Hebatnya tuh bukan dari orang psikologi ya yang memberikan Bukan. ya. Wow. Iya, jadi kan emang gue suka cerita-cerita tuh sama Ryan, gue ngapain gitu kan. Terus lagi sibuk jadi panitia berbagi, lagi cari topik gitu kan ya. Nah terus malahan nggak sengaja ngedengerin Ryan cerita dari hasil sesinya dia waktu ada workshop deh. Dia jadi coach gitu kan untuk mixing kalau nggak salah, atau di panggung lah pastinya ya. Saya salah. Workshop drum. Oh, workshop drum ya. Oh iya, jadi workshop drum ya. Aduh, saya Ya, ngalah. saking multitalentanya nih Ryan jadi semua ya kan, jadi Banyak lupa yang banget mana gitu ya kan ya. Nah terus gue kan suka nanya dong ya, kamu tuh kalau ngomong di depan gitu ngomongin apa sih? Gue soalnya suka iri kalau gue ngajar, kan orang suka jarang yang ada yang nanya, tapi kalau dia yang ngajar kok banyak banget yang nanya gitu. Jadi kan saya iri gitu kan ya, jadi pengen tahu lu ngomong apa sih kalau di panggung di kelas. Terus dia cerita proses dia main drum ya, ada dari sudut technical, tahu-tahu dia bilang dari sudut psikologis. Waduh, keren banget nih gitu kan ya. Terus pas dia cerita, oh iya sih benar, ini sebetulnya mungkin Ryan nggak tahu teorinya apa, tapi sebetulnya itu adalah konsep kecerdasan emosi yang sebetulnya kalau anak-anak psikologi ngerti, oh itu tuh self awareness tuh kayak gitu. Nah jadi nanti kita mau ngomongin itu tuh kira-kira Mbak Mita and Sita ya, tentang pengalamannya Mbak Mita, pengalamannya Ryan, pengalaman Sita ketika memang pastinya di panggung itu ada banyak emosi-emosi yang muncul ya, terlalu excited dan apalah pokoknya nanti boleh diceritain gitu. Kalian tuh habis anniversary kan, anniversary keberapa? Nah itu hasilnya tuh hasilnya Ryan jadinya udah bisa menyambungkan antara musik dengan psikologi. Karena udah pusing ya, udah 16 tahun loh kita menikah ya. Bahkan dia nggak tahu Sita dulu pernah ketemu nggak sih di kampus, Ryan tuh udah ada loh zaman lo masuk loh. Oh di Naik kampus kereta ke Depok. udah. Oh. Gitu. Atau Ryan baru berangkat ke Malaysia ya. Kalau Sita 99 sih nggak ketemu Dan ya. aku udah nggak nganterin kamu lagi, mungkin kamu dianterin orang lain. Iya. Orang lain. Oh gitu? Aduh.
Kacau, Gitu. kacau. Jadi ini nih ya, urusan domestik nih ya, ada Iya. Oke. kasus Mbak Jangan, Mita, jangan, hati-hati jangan. Mbak Mita. Kita nanti jadi orang kedua dan ketiga nih. Kita harus pikir dulu nanti Mbak Mita. Oke, oke. Jadi Oke, gimana, nah untuk Day? ya, jadi untuk sekarang ini aku sih sebetulnya kepengen membuka dengan pengalaman emosional ya, pengalaman emosional dari masing-masing sih. Pasti pengalamannya beda-beda karena perannya juga lain-lain di panggung. Ryan sebagai drummer dan Iya, dia iya. juga band leader mungkin gitu kan ya. Terus Mbak Mita yang nyanyi di depan, Sita juga jadi bagian jadi pemain bass yang asik juga. Nah itu gimana tuh pada saat di panggung ya. Jadi boleh silakan siapa duluan yang mau ngomong nih ya. Karena biasanya rebutan loh ya bertiga ini kalau kita lagi latihan. Cuy latihan. Apa udah nggak dong, dengar sih dia ngomong apa tadi? Silakan. Mau siapa dulu nih? Bebas. Yang paling tua dulu kali Yang ya. paling tua dulu. Ya, kan kita kualat nih. Gak lucu Ya, lah. Oke. Baiklah, Mbak Mita baiklah. tapi nggak berubah loh dari tahun 98 aku pertama kali ketemu sampai sekarang. Oh Coba gitu, tanya sama 98 teman-temanku kita ya. Masya Allah, 98. makasih. Ketemu di kelasnya Bu Mar ya. Oh ya, aduh. Silakan Mbak Mita. Jangan kita bahas itu lagi, panjang lagi nanti. Oke. Ngomongin kecerdasan emosional. Oke, Iya. kalau secara minta maaf kalau alumni psikologi pasti ada bawaannya mau ngomongin teori ya, dikit aja. Tapi kalau kecerdasan emosional tuh memang sampai dulu aku bikin kelasnya tuh Day waktu aku baru lulus. Kebetulan aku lulus langsung rilis album juga bareng lah tuh tahunnya sama. Jadi aku rilis album, aku wisuda. Jadi waktu itu berpikir nih gue bikin apa nih yang berhubungan sama ilmu gue, kita kan harus mengamalkan ilmu kita. Akhirnya aku bikin kelas kecerdasan emosional. Karena memang ditemukan bahwa misalnya nih tingkat keberhasilan orang dalam pekerjaan, dalam apa tuh, kalau kecerdasan emosionalnya rendah, itu pasti dia sulit untuk berhasil. Walaupun IQ-nya tinggi. Kita bilangnya IQ kan, ya, Betul. IQ-nya rendah, IQ-nya tinggi, itu biasanya kenapa ya kok dia pinter banget, tapi kenapa ya kok misalnya zaman bahala ngomonginnya nilainya kok jelek ya gitu, kenapa ya kok dia kurang suksesnya di pekerjaan misalnya bla bla gitu lah. Jadi kalau IQ-nya kurang emang gitu. Jadi aku memang orang yang sangat percaya banget bahwa kita butuh sekali kecerdasan emosional kita tuh bagus gitu. Jadi Ryan hebat sekali bisa menemukan. Itu jadi memang kalau tema kita kan di panggung. Kalau aku sebagai seorang penyanyi, aku merasakannya tuh memang mau puluhan kali, mau ratusan kali manggung, setiap aku dari balik panggung mau maju, itu jantung nggak bisa diatur. Itu selalu acara apapun. Nah, itu aku sendiri merasa memang itu sebenarnya kayak tuntutan ke diriku sendiri, mau tampil bagus gitu. Tuntutan ke diri sendiri, pengen sinergi sama audiens, sama penonton. Gimana nih nanti kalau ternyata penontonnya kecewa? Gimana nih kalau penontonnya ternyata nggak seru sama penampilan gue misalnya gitu. Selalu ada kayak gitu. Udah gitu kan kalau penyanyi ya harus ngomong, komunikasi gue nanti bagus nggak ya gitu kayak jadi selalu ada sedikit-sedikit subconsciously muncul ketakutan itu. Ke badan kita adalah jantung deg-degan gitu. Itu kalau kita nggak bisa ngatur kecerdasan emosional kita atau dia nggak beract yang baik, si kecerdasan emosional bisa kacau sih, bisa yang kayak kalau nggak kita jadi kayak matanya kosong atau jadi bengong atau jadi nyanyinya keganggu gitu. Itu bener-bener memang langsung harus kayak in a second tuh sebelum masuk kayak harus mengatur tuh semua. Kecerdasan emosional adalah kan bagaimana kita mengatur diri kita dan bagaimana kita di situ berhubungan sama orang lain. Kita menempatkan diri kita pada saat berhubungan sama orang lain. Itu jadi sangat mengaruh sih. Kalau Ryan kan mungkin drum di belakang nggak perlu ngomong, Sita main bass juga nggak perlu ngomong. Nah kalau aku tuh kayak bener-bener langsung berhubungan banget gitu. Jadi kayak emang nggak boleh banget lemah di situnya. Nah aku jadi aku selalu berpikir gue niatnya kan mau menghibur, gue niatnya mau menyenangkan semua orang di situ ya. Insya Allah dengan doa juga aku selalu minta memang Allah tolong dong pimpin gue pada saat gue nanti di panggung nih, semoga isinya gue setengahnya engkau atau engkau 90% gue 10% deh gitu, karena gue niatnya insya Allah kan pengen baik nih gitu. Jadi alhamdulillahnya memang selalu pada akhirnya tuh senang. Jadi memang pada akhirnya ya hitungan detik kali ya, jantung dak-dak, abis itu udah langsung enak aja gitu ya Mbak Mita. Happy gitu kan, ya kan maksudnya Ryan ngerti, Sita ngerti gitu, karena itu kayak memang panggung
taman bermainnya kita kan. Kita kan bahagia sebagai musisi, pasti kita emang senang kalau disuruh bermain musik gitu atau suruh menyanyi kayak aku. Jadi gitu kalau aku niatnya aja, niatnya aku tuh aku benerin gitu. Jadi nggak boleh kalah. Terus aku kayak menemukan self concept gitu. Memang konsep diri kita kayak harus dipositifin dulu. Nah itu nggak dia bisa ngajarin kecuali diri kita sendiri. Aku ngerasain gitu. Dan ini yang tadi kayak Dayu bilang, pasti juga berlaku di semua bidang pekerjaan. Pada saat kita menjalani hidup ya. Pada saat pokoknya menjalani hidup. Kemarin kita udah ngebahas tuh, tapi nanti biar Ryan sama Sita deh. Jangan semuanya gue bahas. Ada yang namanya ini gitu. Silakan. Oke, thank you Tertua kedua. Very inspiring ya. Ketua kedua yaitu suami saya, yaitu Rayendra Sucipto. Silakan, Bapak Rayendra. Ini agak abal-abal nih dibandingin psikolog ini. Masalahnya ya enggak lah, kamu kan gila jam terbang. Ayo, share. Kalau aku sendiri kan pastinya menganalisa gini-ginian dari pengalaman ya. Dari pengalaman pelan-pelan gitu. Dan sebenarnya kalau orang yang cukup deket sama aku pasti dia tahu bahwa aku orangnya itu nggak sabaran. Gampang. Gimana Mbak Mita pengalaman rekaman bersama Rayendra Sucipto? Baik banget loh padahal. Oke, lanjut. Diri kau nanya tanya ke diri kamu sendiri. Tanya ke diriku sendiri. Ya. Oh no, aku boleh curhat nggak di sini? Boleh, nanti ada sesi sendiri Dayu curhat. Silakan. Oke Sita, ya silakan Yang. Tuh, gue manggilnya Yang nih, jadinya kan kepencet. Ya. Ceritain ya. Oke. Intinya pada dasarnya aku orangnya nggak sabaran dan gampang tertrigger untuk kesel gitu. Itu udah zaman kuliah sebenarnya. Itu banyaklah yang kita lagi main ada salah teknis sampai kesel sama teman sendiri apa segala macam itu ada gitu. Sepanjang jalan tuh kayak ngerasa kayak kayaknya gue nggak boleh gini deh, kok makin jadi hasilnya makin nggak enak gitu. Jadinya coba diri sendiri dan berintrospeksi lah gitu. Kadang-kadang lihat rekaman kita sendiri main itu juga penting banget karena gestur kita di panggung itu kelihatan sekali. Nah tadi yang nerusin yang Mbak Mita bilang soal nervous, kalau aku sih panggung ke panggung itu beda-beda rasa nervous. Baku Cakar main sama Glenn dulu karena emang rutin sekali. Kalau panggung-panggung biasa terus terang nervousnya udah kita main aja gitu. Dan yang penting juga Glenn yang di depan kan. Beda Glenn udah nggak ada, Baku Cakar main sendiri. Itu nervousnya beda karena band gue kan nggak ada nih, beda nih. Tanggung jawabnya kayak naik ya. Tanggung jawabnya naik atau misalnya kita main di konser yang besar sekali itu beda lagi ceritanya karena gitu ya hal kayak gitu ya kalau aku kadang-kadang kalau misalnya di panggung besar cara ngatasinnya adalah aku mikir balik aja kayak kita udah ngelakuin semua persiapan, kita udah latihan, udah diatur, terus kalau ada kesalahan apa-apa nanti ya sudah mau ngapain lagi. Udah di luar kuasa gue. Yang gue bisa kuasa adalah gue kemarin udah persiapan dengan benar. Kalau nanti ada yang salah di luar kuasa gue, lihat aja nanti. Show must go on, kita jalanin aja. Salah satu contoh nggak baru banget sih, tahun lalu waktu kita ngadain konser Glenn Fredly 25 tahun yang di Ancol, itu baru lagu pertama harusnya hologram Glenn ada, hologram Glenn itu mati. Iya tuh, gue nonton tuh, gue nonton terus gue langsung mikir sama itu gimana pemain band rasanya. Kita pikir itu harus gitu. Ya. Kita aku udah nangis. Udah mempersiapkan secara mental hal-hal kayak gitu kejadian, jadinya di situ aku sadar sekali bahwa kalau muka aku kelihatan kesel di atas panggung udah makin jelek aja. Ini udah ada sesuatu musibah nih. Lu nanganinnya kalau lu makin kesel, lu kesel sama siapapun di situ, siapapun yang bersalah, penonton akan ngeliatnya jelek. So aku udah sama Rifka, lu handle penonton, gue ke belakang sih muka agak kesel dikit sih pas ke samping panggung tapi kayak gitu ya. Well, ya akhirnya dengan mengontrol itu semua, alhamdulillah show-nya jalan beres-beres aja sih, walaupun tetap aduh kenapa sih harus ada kayak begitu gitu. Ya gitu lah. Intinya sih kalau sampai soal nervous itu tadi sih, kalau kita emang
bukan nervous ya, nervous, kesel, nggak sabaran tuh kayaknya kalau kita nggak kontrol itu nggak ada hasil positif, itu nggak ada gitu. Misalnya kita kesal sama teknis, kita marah-marah di atas panggung, teknisnya juga nggak akan bener. Terus kita kelihatan jelek sama penonton, main kita juga makin jelek. Jadi emang nggak ada hal positif dari situ gitu. Kalau mau ya beresin dulu panggungnya, dan kita baru berargumen deh sama siapapun yang bikin kesalahan, kita bisa benerin buat next gig ya. Cuma emang mengontrol itu susah sekali. Kayak kemarin terakhir kalau Dayu juga ikut, kalau waktu kita main di Senayan, ada satu hal yang bikin aku kesel. Sempet tuh aku kayak di atas panggung kayak gitu, tapi habis itu kayak udah santai aja, nggak usah kayak gitu, senyumin aja. Nah itu emang ngontrol itu emang gak gampang sih, apalagi tadi aku sabaran itu tadi gitu. Iya. Itu something jam unexpectable ya. Iya, itu jam terbang juga nggak Mbak Mita and Ryan and Sita kayak gitu tuh, sampai akhirnya bisa di fase itu gitu. Iya. Banget. Yang maksudnya bahwa kita harus go with the flow dulu. Maksudnya show must go on dulu. Setelah itu baru kita evaluasi kan. Itu sering banget terjadi. Terus kayak switching mood ya, kan di kecerdasan emosi itu juga ada emotional resilience ya, dimana kita bisa segera switching, bukan di-deny rasanya, tapi lebih kepada ya udah situasinya seperti ini, so what's next gitu ya. Itu mau melakukan apa nih supaya situasi. Tuntutan di panggung banget sih ya. Ya kan Yan, Set, kita mau ngapain? Itu ya. Tuntutan di panggung adalah switch, lo nggak punya hak dan nggak punya waktu, nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk nggak punya keistimewaan untuk bisa boleh ngambek dulu atau shock dulu, nggak bisa, lo harus cepet gitu, kayak ya udah gitu. Misalnya mau nangis atau marah, jadi emang harus sering lah. Misalnya aku ada dance salah gitu misalnya, atau ternyata nadanya, gue pernah sedih banget sih itu sekali dalam seumur hidup gue sebagai penyanyi. Memang suara aku tuh ada 4 suara waktu itu, lagunya tuh ada 4 suara, backing vokal aku tuh 3 suara. Jadi waktu itu kayak susah banget masuk ke, pas denger intro musiknya tuh mau masuk tuh, yang mana sih nadanya, gue ada atas, ada tengah, ada bawah. Sementara pas rekaman semuanya backing vokal aku nyanyiin. Gila nih, ini beda banget nih intronya, depan semua orang dan live waktu itu di TV. Gue salah masuk, anjir itu ya. Nadanya nggak di nadanya, di atasnya apa di bawahnya. Itu kan udah cacatnya setengah mati seorang penyanyi. Lu bisa nyanyi nggak sih? Gitu kan. Masa nada dasar aja lu nggak tahu kan? Orang mikirnya gitu ya. Itu sampai pas ke belakang panggung semua kayak menyemangati, it's okay mate, it's okay. It's okay, semua kayak, karena mesti akan ada penampilan yang kedua. Jadi kayak orang menyemangati. Oh tapi untung begitu udah masuk ke bait kedua atau ke refren, gue masuk baru sadar gitu. Karena kayak, nah itu tuh kan kayak harus cepet banget. Masa mau nangis gitu kan, aku salah, aku malu, nggak sempet. Jadi emang bener-bener kayak tadi Ryan, nggak tahu deh, alhamdulillah sih itu cepet ya Yan, kejadian kamu yang waktu itu yang hologram kan cepet banget diperbaikinya tuh, karena abis itu lancar setengah mati sampai abis. Tapi ya itu salah satu kemampuan di kecerdasan emosi kita adalah menerima dulu kesalahan yang terjadi, menerima dulu, and then bilangnya step to the left gitu, step to the left, what should I do next gitu. Jadi kayak ya udah gitu, cepet. Kayak itu di semua pekerjaan juga terjadi. Ya semua di situasi krisis kalau di perusahaan gitu kan ya, kan? Sama juga. Kan selalu ada gimana? Gitu. Betul. Sita gimana sih kalau lo Sit? Oh ya teman-teman yang datang boleh tanya lo ya, tulis-tulis nanti gue bacain nih ketiga artis ibu kota ini. Ya. Enaknya yang terakhir tuh udah diomongin kan, jadi gue tinggal bagian nambahin bumbu-bumbunya aja gitu ya. Jadi gue tinggal mengiyakan dan mengamini. Enak dong mikir banyak. Tadi ada beberapa poin. Yang pertama yang jam terbang itu menurut gue bener banget, karena in any industry, in any kesempatan pasti jam terbang lah kuncinya. Karena gue baru diingetin kemarin sama gitaris gue, dia cerita tahun 2000 atau 2001 kita pernah manggung dan waktu itu lagi chaos gitulah. Terus ada penonton yang lempar sendal ke panggung dan kena ke gue. Terus gue ngambek. Gue beneran ngambek, gue ke belakang ampli apa, pokoknya gue mainnya dari belakang ampli, di belakang panggung apa gitu. Itu kejadian, dan buat dia tuh memorable banget. Gue sendiri udah lupa ya, karena biasa lah kalau udah kekurangan kan pasti kita lupakan ya, kita mau teringat. Kalau dia kita ingat terus ya. Nah, itu 2001, berarti about 23 tahun yang lalu kan. Nah, sekarang ini
kejadian banyak yang lebih parah dari itu. Kayak misalnya tadi Ryan bilang kita udah planning segala macam, udah punya konsep ini segala macam, udah skripnya udah jelas, ada yang miss tengah-tengah, pasti ada aja. Misalnya visualnya bermasalah, tiba-tiba monitor nggak kedengeran apa-apa. Ya balik tadi minta bilang, ya semua harus dilanjutin. Kita mau gimana? Tadi harus cepat-cepat nge-switch. Ya you regulate yourself. Oke, gue nggak bisa dengar monitor apa-apa, ya udah gue datang jalan ke deket drum aja, gue liatin dia temponya gini, oke gue mainnya gini. Jadi udah nggak bisa di entertain lama-lama gitu. Rasa bete-nya atau rasa ngambeknya. Tapi as you said, ya kita notice gue kesel, tapi dan gue ngapain nih, nextnya tuh gue ngapain gitu. Jadi I think that's yang gue juga ngalamin juga sih, gue merasa oke gitu, gue gak aneh sendiri gitu. Yang kedua yang tadi Mbak Mita juga bilang gitu, self concept gitu, artinya ya lo harus tahu kekurangan lo apa atau kelemahan lo apa. Kayak tadi Ryan bilang, dia tahu kelemahan Ryan adalah nggak sabaran gitu kan, berarti tahu nih kita tuh kurangnya di mana gitu. Nanti that's one of the thing yang kita perlu aware juga ke kita, dan itu mungkin kunci pertama menuju kecerdasan emosi juga kali ya, that you know what's lacking from you. Jadi ketika kita nggak bisa dapetin itu, ya udah gitu, kita move on ke yang kita emang strength kita apa. Jadi kita try to handle itu, cater itu. Jadi dapat nih konsep kita adalah kalau gue di panggung berarti konsep gue adalah Sita yang gimana, karena Sita di panggung, Sita di rumah, Sita di kerjaan pasti berbeda. Sita di teman-teman juga beda. Tapi ketika kita tahu, oh Sita di panggung tuh yang begini, perannya tuh gini, dia bersanding bersama dengan drum, dia di belakangnya gitar dan vokal, and then try to make the stage as comfortable as possible. Ya udah itu peran lo, dan that's where you're actually excel gitu, bahwa lo membuat panggung lo tuh enak sehingga yang lainnya teman-teman lo bisa perform dengan enak. Jadi balik ke tadi self concept tuh emang ya lo harus tahu dulu gitu peran lo di mana, karena nggak ada deh teamwork terus semuanya mau di depan tuh nggak ada. You have to have your roles gitu. Itu tambahan dari gue. Ya. Thank you Sita. Ini tadi kayaknya pertanyaannya juga sedikit-sedikit udah kebahas ya, yang di atas panggung pernah nggak sih ada masalah di sound system monitornya Kak itu? Tadi udah sering sekali. Nah, sering sekali. Itu kayaknya gue juga sering ke Ryan tuh, yang dia nggak bisa denger sesuatu kali atau ada apa gitu ya. Silakan ya. Kita gini-gini tuh. Udah itu. Kalau silakan Kakak Ryan. Awal-awal mulai ngeband di panggung besar, dulu kan zaman sekolah panggung kecil, monitor kecil-kecil gak ada masalah. Mulai panggung besar, kalau ini mungkin enggak cuma drummer ya, mungkin drummer vokalis kali yang instrumennya tuh lebih akustik di atas panggung. Jadi kalau bisa ngebayangin kalau kita tuh mukul drum, kita kan dapat impact ya. Kayak misalnya aku mukul drum di ruangan segini kan dapat impactnya segimana gitu ya. Nah pada saat di ruangan besar kan impact itu nggak ada, karena kan sound pergi kemana-mana kan. Nah makanya kita butuh monitor juga untuk kita bisa dapetin impact itu. Nah dulu awal-awal itu sempet main monitornya nggak kedengeran, monitor drum sendiri, jadi kita mukul sekencang apapun impact kita nggak dapet, sehingga kita ngerasa kayak soundnya jelek nih gitu. Jelek ya. Nggak main nih, gue nggak main, nggak berasa mainnya gitu. Karena kepikiran itu mukulnya untuk dapetin impact makin lama makin kencang. Gua tangan tuh udah kesemutan, udah kayak keran. Karena nggak bisa ngontrol itu. Aduh, sound gue mesti lebih kencang. Lagu kedua kayak tangan gue kok kram ya. Nah, habis itu mulai menganalisa lagi lah. Sebenarnya kan yang di depan, yang didengar di depan sama yang didengar di gua kan beda total. Kadang jadinya jadinya aku kayak mikir kayaknya gue mesti naruh trust lebih ke tim gua deh. Maksudnya selama ini kita sampai bahwa kita punya engineer sendiri di depan, kita punya engineer sendiri di monitor. So kalau di panggung nggak enak, udah percaya depan enak, tenang aja, ada yang jagain gue. Jadi kita main dengan biasa aja, walaupun di sini kacau banget. Kemarin panggung terakhir pun ada kejadian kayak gini, itu kejadian sering banget. Aku masuk drum, gitu terus ngerasa kayak main groove, low frekuensinya tuh nggak ada. Ini mikir macam-macam. Ini stopnya di depan nyala apa? Ini di depan soundnya gitu. Ada lagi abis udah lu tenang aja, main aja. Mungkin yang lu denger nggak ada di depan aman-aman ya. Kalaupun di depan ada masalah, kan ada orang lu di situ. Ada yang ngerjain gitu, otomatis calm me down lah gitu. Aku bangga padamu.
Tapi buat tadi yang nanya siapa tadi lupa namanya, The Scroll, itu masalah lebih menyenangkan dibandingin ini masalah yang misalnya monitor nggak kedengeran segala macam, jauh lebih menyenangkan dibandingin masalah lu udah dateng cek sound yang nggak jadi manggung karena belum dilunasin. Oh my god. Beda banget nih kasusnya. Kalau itu masalah lain lagi, itu lebih sakit maksudnya. Itu lain lagi. Sakitnya tuh di sini. Di sini. Belum lama soal ini kejadian, jadi saya pusing mikir itu lagi. Oh gitu. Masih berbekas di hati ya, Sis? Masih berbekas. Iya benar, cari masih kontrol emosi ya, masih berbekas di hati. Itu panjang ya ternyata ya. Sampai hari ini masih loh itu bekasnya. Loh, bener loh, aduh parah banget. Tapi itu yang apa? Itu tuh tapi memang bisa bikin nggak percaya diri agak panjang sih tuh kalau monitor jelek tuh. Iya. Karena kita jadi bertanya-tanya. Misalnya mungkin jadi suuzon. Misalnya orang lagi diem, lagi menikmati, kita ngerasanya kayak dia mukanya nggak enak deh, nggak seneng. Karena kita nggak yakin, kan kita nggak yakin kan sama kita suaranya kedengeran nggak sih, atau nggak enak ini nggak sih yang kedengeran di luar. Padahal seperti Ryan bilang, orang udah masing-masing punya tugasnya kan, dan mereka pasti ngelakuin tugasnya sih ya, insya Allah untuk terbaik ke audiens gitu. Mungkin ke kitanya kurang, tapi ke audiensnya gak apa-apa sebenarnya gitu. Cuma kan ya itu, monitor tuh penting banget sih buat kita ya, yang di atas panggung kan kayak, karena itu kan ukurannya kita apa, untuk gue mesti lebih keras apa gue mesti lebih pelan, apa gue gitu tuh, itu bener sih. Emang rasanya kayak ya mungkin kalau Ryan tangan, kalau aku mungkin udah gue keras banget kok masih gak kedengeran, lebih powerful lagi gitu. Dan sementara terutama kalau nyanyi kan jadi jelek kalau kita maksa gitu tuh, sebenarnya nggak bagus kan. Jadi itu ngaruh banget. Mungkin aku pengen nambahin sih cara aku juga lebih tenang, kembali ke tadi aku sebagai vokalis, jadi harus ada komunikasi, adalah aku bener-bener menyiapkan informasi selengkap mungkin tentang acara yang akan aku jalanin. Itu tuh kayaknya salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh vokalis, oleh penyanyi. Karena kan dia harus ngomong, dia harus komunikasi. Jadi itu sedikit menurunkan kedeg-degan gitu loh, sedikit menambah confident bahwa kita tahu acaranya apa. Pada saat kita ngomong lebih akan menyentuh misalnya gitu, kayak lebih menyenangkan si audiens, bahwa ngerasa si entertainer di atas panggung ini menghargai keberadaan mereka, kayak gitu-gitu kalau aku sebagai seorang penyanyi. Jadi itu tuh selalu tuh, itu PR aku tuh selalu. Ada siapa aja yang mesti gue sebutin, ada siapa aja yang sangat berperan penting di acara ini, itu tuh selalu aku minta catatan gitu. Iya. Terus yang kayak tadi Ryan Mbak Mita bilang, dari tiap acara kayak beda. gitu aku nyanyi. Selalu nanya, Dayu ada siapa nih? Aku pernah jadi LO. Iya kan? Apa ya? Ini dikit dong tambahin, nih ada orang komen, si Ahmad Fatul operator. Nah ini gue mau ngomong sesuatu sih. Kayak kemarin masalah yang aku hadapin yang low-nya nggak ada, itu aku dengar secara balance sih oke. Tapi low frekuensinya nggak ada. Jangan langsung pointing ke satu pihak. Karena masalah itu bisa macam-macam. Misalnya kita kesel ke operator gitu ya. Mungkin dia punya masalah dia sendiri. Mungkin sistemnya di awalnya di setnya tidak dengan baik, bukan dia ngeset gitu. Jadi masing-masing spot itu punya masalahnya masing-masing. Jadi kalau kita langsung nuduh dia nih yang salah nih gitu, itu bisa juga. Maksudnya didiskusin dulu, tadi ini tuh kenapa sih? Mungkin ada diskusi, oh ya soalnya begini gini tadi gue pengen begini tapi begini nggak bisa, jadi gue arahin kayak ini. Belum tentu satu orang yang salah gitu. Dan kalau memang harus kita urutin sih dari hulu ke. Betul nyambung tadi Mbak Mita sama Ryan. Berarti menurut gue emang ada pentingnya, pertama preparation di depan. Tadi kalau Mbak Mita kan ngabarinnya lo mesti tahu acaranya apa segala macam. Nah ini in any case lo pasti perform apapun itu bentuknya, ya preparation in all forms and shape itu penting banget gitu. Karena emang mau nggak mau itu kunci di mana lo bisa stand up and then gue pede nih untuk mulai gitu. Nah di sisi lain setelahnya betul, dan setelahnya evaluasi setelahnya pun nggak kalah penting, karena
everything that goes wrong kita pasti bisa bahas, and everything that goes right juga kita bahas kan, maksudnya. So what went well today gitu kan, juga kita selain kita give ourselves a big round of applause gitu ya, oke hari ini lancar segala macam, tapi juga it gives the team confidence juga, ternyata what we're doing is actually okay segala macam. Jadi dua sisi itu tetap harus dilakuin, dan again itu apply ke siapapun yang mesti harus tampil di depan siapapun gitu. Menurut gue itu sih yang tadi Payan sama Mbak Mita cerita tuh penting banget kayaknya. Iya. Itu kalau sound check tuh bisa kita bilang wajib nggak ya, Yan? Salah satu beda-beda sih. Kadang tapi menurut gue sound check udah bagus pun masih bisa ada some error gitu ya happen ya. Yes. Kalau for me personally, sound check is part of that preparation. Jadi kadang-kadang tim produksi bilang udah personel nggak usah datang, tapi gue masih pengen lihat gitu. At least gue pengen lihat kayak apa tempatnya, gue pengen lihat apa yang ngerasain gitu. Jadi it depends on again konsep diri lo tipe yang kayak apa, lo nyamannya kayak apa, dan you have to find your style juga sebenarnya gitu. Iya, your needs juga gitu. Lo ngerasa itu nggak untuk nanti malam lebih maksimal gitu kan. Iya. Kalau jamnya sih soundcheck kalau jam 5 pagi nggak usah. Sholat aja lah ya, kalau itu sholat ya. Nambahin bad mood. Oke, nah itu kalau bad moodnya udah dari rumah, pernah nggak tuh semuanya nih ya? Artinya kalau tadi kan mungkin problemnya muncul di panggung atau pas lagi manggung ya, tapi sebetulnya dari rumah tuh kita kadang-kadang lagi udah capek atau ada problem yang lain, tapi kita harus manggung. Terus kan menghibur orang lain. Nah, itu gimana tuh? Di rumah istri nyebelin gitu ya. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh istrinya? Kunci pintu kamar, Day. Hah? Kunci pintu kamar? Soalnya dari Mbak Mita. Kalau itu tuh masalah dari rumah tuh bisa dua output ya loh kalau gue ya. Jadi misalnya ada masalah di rumah, gue pengen cepet-cepet manggung supaya lupa masalah di rumah. Jadi kita happy ya kan. Ada itu satu. Yang kedua ya of course dari rumah udah pusing, udah mumet, udah ribet, harus ke panggung macam-macam, masih disiapin segala macam. Ya of course itu ngaruh, dan akhirnya ya balik yang tadi. Ya udah kita cuma bisa preparation gimana, on the spotnya gimana, percaya role masing-masing tim. Kalau ternyata tiba-tiba ada sesuatu ya quick tuh, udah deh mau gimana lagi gitu, nggak bisa juga seperti Ryan tadi bilang, berlama-lama menuduh siapa dan berlama-lama harapkan dia mencari solusi ya nggak bisa juga. So kalau gue sih itu tipsnya. Aku pernahnya sakit sih, Day. Sakit. Nah, ya itu gimana tuh Mbak Mita? Mbak Mita boleh cerita ada berapa banyak anaknya, Mbak? Aku itu sangat nasionalis, cinta Indonesia, Pancasila. Jadi 5. Kebayang nggak sih itu gimana tuh? Ya kan, berarti banyak banget yang dikelola kan, Mbak? Dikelola. Kalau zamannya anak pada bayi, ya aku selalu kayak jadinya ada sedikit tambahan riders, perlu ruangan buat menyusui gitu. Itu pasti tuh gitu, ruangan tanpa asap rokok misalnya. Kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillah nggak pernah jadi masalah. Nyanyi hamil 9 bulan juga pernah berkali-kali gitu. Kayak nggak tahu, alhamdulillah di acaranya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sakit tuh, aku pernah ngerasain malah mungkin karena itu cintanya kita pada musik. Begitu masuk 1 menit kemudian sakitnya hilang. Gitu malah jadi enakan gitu di panggung ya. Aku pernah pusing banget, nyut. Begitu nyanyi kayak setengah lagu deh, hilang tiba-tiba. Jadi kayak kadang-kadang mungkin itu kembali ke emosional ya, maksudnya perasaan dan pikiran. Begitu kita memang melakukan hal yang kita cintai, ternyata bisa membantu. Gitu ya. Ini karena kita ngomongin panggung, aku ngomong sebatas ini aja. Tapi kalau aku sebagai penyanyi, nyanyi udah banyak menyelamatkan kesehatan aku sih. Ternyata pas pandemi, kemarin pas COVID gitu tuh aku ngerasain. Jadi emang my body needs to sing gitu. Kayak ada aturan nafas yang jadi enak apa gitu ya. Tapi aku ngerasain kalau di panggung gitu, pernah kayak lagi aduh nyut-nyutan banget gitu, pas dibilang gitu oke, maju gitu, masuk gitu. Pas masuk gitu, gua gila. Hilang loh gitu. Jadi ya mungkin juga kadang-kadang penyakit muncul tuh karena pikiran apa tiba-tiba jadi pusing gitu, jadi apa perempuan betul. Hormonal nanti pusing lah apa gitu kan itu bisa hilang. Jadi ya kalau mungkin kayak tadi Sita cerita, kalau Sita pikirannya malah jadi hilang gitu kan, happy gitu kan. Happy. Jadi kayak itu malah jadi kayak tempat terbahagia kita. Alhamdulillah ya. Malah
malah jadi gitu, malah jadi menyembuhkan gitu. Oke. Jadi ternyata malah menjadi ini dong ya, tempat kita apa ya, lebih rilis tension gitu malah kan ya. Malah kayak Oke, ini kayaknya udah mulai banyak gitu. yang nanya. Iya. Ya, Ryan mau cerita juga nggak tentang gimana tuh? Katanya istrinya nyebelin tadi katanya di rumah nggak pernah. Terus dia mau nyanyi, mau main drum. Di sini jawabnya di rumah nggak ada masalah, Mbak Mita jawabnya di sini gitu. Aduh nih, pencitraan nih kayaknya nih, pencitraan nih ya. Pencitraan. Nanti temanya ganti soalnya. Masalah kayak gitu yang paling gampang part aku deh. Karena aku kayak tadi Mbak Mita bilang, aku main drum, aku di belakang, masih bisa tuh kalau ada yang apalagi mood yang nggak enak apa segala macam, ngumpetin itu semua tuh masih nggak terlalu masalah gitu. Mungkin mainnya yang penting gue main, beres show gitu, masih bisa lah dikontrol. Emang yang paling berat tuh penyanyi kalau kita di depan. Untuk perasaan ya, untuk perasaan. Ya sih. Ya jadi tapi kan kalau role, semua role-nya bisa. penting ya, kan kita bahas tuh teamwork. Semuanya teamwork penting. Ya kan? Yes. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin masing-masing juga punya pengalaman yang beda ya dari Ryan, Mbak Mita, dan Sita. Gimana kalau ada salah satu tim yang perfeksionis, Bang? Gitu. Kalau nyebelin keluarin aja dari band. Kamu tidak cerdas secara emosi dong ya berarti itu kalau kayak gitu. Kamu sebagai leader, ya, ada pengalaman nggak? Ini sebagai band leader gimana nih? Sebagai band leader karakternya. Kalau ya mempunyai seseorang yang perfeksionis dalam satu tim itu bisa menguntungkan sebenarnya. Iya dong, iya. Iya. Jadi detail ya, detail. Dia akan care sama segala macam. Cuma ya. Kalau kok hilang Ryan suaranya? Kalau emang terlalu perfeksionis sampai mengganggu jalannya acara, mengganggu flow-nya band itu sendiri, ya harus diomongin. Maksudnya, Jack, gue tahu lu pengen begini, tapi kan kalau lu begini, ini jadinya ganggunya lebih banyak. Mungkin dia masalah yang kecil sekali, sehingga membuang-buang waktu, jadinya masalahnya jadi yang timbul malah masalah besar. Manggungnya jadi telat, apa segala macam. Nah itu kan jadi nggak masuk akal. Nah, kalau kayak gitu keluarin aja orangnya gitu. Masa langsung dikeluarin? Hari itu ngomong cuma sebenarnya itu versi pendeknya, pasti prosesnya panjang sebenarnya, tapi gitu. Dibina atau dibinasakan? Iya. Sebagai band yang bolak-balik ganti formasi jadi nggak enak nih. Oh gitu ya, aku kurang paham. Tapi bukan karena itu. Udah. curhat dia bentar. Biasa itu biasa. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih ya. Aku nggak tahu untuk Sita sama Mbak Mita bisa relate juga nggak? Ini sebenarnya buat ke Ryan sih. Tapi aku nggak tahu, mungkin bisa juga ya. Pernah nggak sih sepanggung sama drummer yang lebih jago, terus jadi nggak pede, jadi hilang style main karena pengen bersaing dengan si drummer tersebut? Tuh gimana tuh? Kalau sepanggung sama drummer yang lebih jago sering lah. Drummer sekarang jago-jago banget, sering banget. Cuma itu kalau menurut aku sih ke mindset deh. Kalau mindset kita main musik buat jago-jagoan ya akan jadi beb. Cuma pastinya emosinya ini ya nggak stabil tuh kalau gitu ya. Ini gua akan main gini ya. Ya berantakan sih kalau tujuan kita main musik dari awal kayak gitu ya. Cuma kalau tujuan kita musik emang buat musik yang terbaik yang kita bisa, kita emang mau have fun di atas panggung, percaya bahwa masing-masing orang tuh tempatnya masing-masing. Ya kita lepas aja. Mau mereka dia mainnya. Aku kadang-kadang kalau ada yang drummer yang lebih jago malah aku tungguin dia mainnya, mau gue tonton gitu kan. Iya. Kalau mungkin emang benar-benar membutuhkan itu dia sih, harus cerdas emosinya. Jadi jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita merasa kecil atau lemah, tapi kayak Ryan mungkin gue malah mau nonton nanti gitu. Tapi mungkin kalau aku penyanyi duet ya. Sering lah tuh duet atau trio gitu bertiga yang kita di collab sama siapa gitu, yang suaranya dia gimana. Nah itu bener-bener kalau aku dari sisi penyanyi, aku langsung harus bener-bener part aku atau role aku harus yang sesuai kekuatan aku gitu. My strength, gimana my strength? Suara aku merasa alto walaupun kadang ada lagu-lagu tinggi, tapi aku alto ya kan ya.
Oke, gitu. Jadi ya bagian lagunya sebisa mungkin ya bagian yang gue cocok. Jangan maksain mau jadi penyanyi yang sopran gitu tiba-tiba. Ya jangan ngambil bagian yang sopran. Of course kita jadi jomplang gitu kan dibandingin sama penyanyi yang sopran. Jadi gimana caranya kita membuat harmonisasi atau kolaborasi kita dengan penyanyi-penyanyi lain yang rasanya memang kayak bagus banget suaranya, kita punya part yang bagus di situ gitu. Jadi itu juga mengatur emosi lagi. Gimana caranya bukan jadi minder atau jadi insecure, tapi tunjukin kebagusan lo juga. Alhamdulillah lo punya kesempatan nyanyi sama penyanyi yang bagus banget gitu. Ya lo harus bagus dan saling mengisi dan saling memperbagus gitu si lagunya. Gue juga pernah punya pengalaman gitu waktu itu acara AMI, terus dari AMI Awards ya, terus panitianya ide collab 3 basis. Gue bilang, ih tumben banget gue dikontak, ngapain? Gue pikir main sendiri, tapi habis itu enggak, lo nanti member 3, vokalisnya ada 3, bassnya 3, cewek-cewek semua, karena ternyata tribut tuh 3 daerah kalau nggak salah. Main bassnya Cua sama Wanda Omar, gue langsung gubrak, gue ngapain ya gitu ya kan. Gue itu temannya Ryan, udah bubar jalan gitu, gue langsung ampun gue ngapain nih gitu. Nggak pakai latihan, dikasih materi sih nggak pakai, tapi tetap nggak pakai latihan sampai ke sana pas lagi cek sound, musiknya Mas Oni and Friends. Terus oh bukan ngomong nanti bagian part scan bar Andres gue ngapain sekian bar nih, gue bilang aduh dia nggak punya ide sama sekali dong lah, gue nggak pernah solo bass segala macam di band, nggak pernah kayak gitu. I think yang tadi Mbak Mita bilang, akhirnya gue mikir oke, mereka punya gaya masing-masing, mereka emang skillnya gue heads off banget, gue nggak kayak gitu, gue bukan orang skill, gue lebih ke gue pencari harmoni, berarti gue mainnya di harmoni aja kali ya gitu. Walaupun belum kayak head to head banget, habis dari bagian dia. Ya pertama itu gue make sure bahwa ini adalah gue punya gaya gue sendiri, gue nggak bersaing di bagian skill karena gue bukan di situ strength gue. Yang kedua ya gue nggak ngeliat itu sebagai saingan, jadinya gue jadi yang tadi kayak Ryan bilang, gue pengen lihat mereka mainnya gimana sih, keren banget mainnya anjir, sampai lupa bagian gue ya sekarang ikut kasihkan nontonin mereka lagi main gitu. Jadi I think jadi ikut menikmati malah ya. Iya ikut menikmati tadi, dan jadi ya udah emang akhirnya ya udah kita nggak bisa ngerasa, apalagi musik ya, very subjective, no, you can't really say one is better than the other. Kalau gayanya beda ya emang beda aja gitu. Seni kayak gitu ya. Ya gue nanggapnya gitu sih. Oke, keren. Jadi semuanya sepakat ya bahwa kita mesti mengelola juga tuh rasa, jangan sampai minder, jangan sampai merasa kurang gitu kan. Karena kalau jadi grogi kan malah berantakan tuh biasanya pasti performance-nya ya. Ya nggak sih, malah jadi aneh gitu ya. Perasaan tuh ngaruh banget sih buat kita semua ya kalau seniman ya. Iya. Itu makanya iya sih. Dan kita cenderung suka dengerin yang negatif tuh lebih kuat tuh biasanya rasa-rasa itu kan. Jadi kita kadang-kadang suka udah self-talk, gue sebenarnya drummer berpengalaman, bassis berpengalaman, udah nyanyi juga lama banget, tapi kadang-kadang masih suka muncul ya rasa-rasa itu ketika kita di-compare atau disandingkan dengan para profesional lainnya gitu kan ya. Oke, kemudian ini ada juga nanya, jadi artis itu atau entertainer itu harus ekstrovert kah gitu kan ya, kan kalau introvert itu biasanya cenderung mengamati, nggak terlalu banyak bicara kalau nggak perlu gitu kan ya. Melihat lebih panjang proses adaptasinya untuk kemudian baru keluar gitu kan ya. Nah, apakah harus sebaliknya, which is extrovert yang selalu rame, yang selalu seru, yang langsung jump in seru gitu, apakah harus begitu? Enggak sama sekali. Enggak. Aku dulu ya. Mbak Mita apa nih? Mbak Mita extrovert apa introvert? Aduh tuh pertanyaan anak-anak zaman sekarang banget ada ya. Sekarang kita tuh disuruh apa tuh? MBTI. Dites menurut ibunya kan. Apaan sih? Teman aku ketemu temannya, kamu extrovert atau introvert? Ininya apa? Gila aja ketemu orang bukan nanya nama. Bukan nanya nama. Kamu MBTI-nya apa? I atau I. Iya itu dia, I atau I. Yang penting itu kan extrovert atau introvert. Nah, aku sih rasanya sih aku extrovert ya. Dari kecil aku senang ketemu orang, senang kenalan, senang punya teman banyak gitu-gitu. Tapi kemarin terakhir dites aku introvert karena mungkin agak capek aja kali ya gitu, kayak mungkin abis pandemi suasana gitu agak kayak pengen sendirinya jadi sering sekarang gitu karena nggak tahu mungkin perlu adaptasi lagi atau juga kali ya, faktor gitu kadang-kadang suka agak capek ya gitu. Kalau nggak penting banget gue kayak males deh keluar atau apa. Tapi
maksudnya aku ngomong itu sebagai penyanyi atau seniman atau apa, mungkin aku ngomong penyanyi aja deh, karena kalau seniman malah kebanyakan kan kayak pelukis atau apa itu introvert ya, banyak yang ke dalam banget. Tapi penyanyi pun temen aku banyak yang dia introvert, jadi dia bener-bener malah bener-bener jadi kayak playground, panggung tuh playground. Dia punya act di situ kayak tadi Sita bilang, Sita sebagai basis, Sita di teman-teman, Sita di keluarga kan beda. Jadi banyak sekali orang-orang introvert yang memang dia di situ berkarya aja. Gue berkarya di situ tiba-tiba dia jadi manusia yang berbeda, bisa ramah sama semua orang. Begitu ke balik panggung atau ketemu orang lain dia kayak nggak tahu mau ngomong apa. Ada banget teman aku kayak gitu yang penyanyi gitu. Dan dia bilang sama aku, I'm a social awkward, Mbak, katanya gitu. Aku tuh nggak bisa banget ketemu orang. Hah? Aku juga kayak masa gitu kalau di atas kenapa kamu lancar banget ngomongnya. Tapi dia bilang dia kayak sampai waktu itu kayak pengen nempel sama aku pegangan gitu. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Aku nggak bisa. Aku pengen nunduk gitu daripada ketemu orang suruh ngomong apa gitu. Suruh nyapa aja dia malu banget. Jadi nggak semua, semua entertainer itu extrovert. Ya. Aku pun juga introvert sebenarnya. I don't think I'm an extrovert. Lebih banyak capeknya kalau harus beramai-ramai dan itu kayak energinya terkuras pol gitu. Terkuras, kalau lagi ketemu klien juga rasanya ya maunya pengen diam, tapi ya karena terpaksa karena we're entertaining clients, we're approaching them, ya harus tapi enggak, gue yang tadi Mbak Mita bilang justru malah kesempatan yang kayak gue sebenarnya introvert, begitu main musik atau ada di panggung, wah oke, gue nggak perlu malu-malu, nggak perlu nutupin, gue ya, itu tempat safe zone gue gitu. And I don't think you have to be extrovert ketika lo di panggung gitu. Iya. Dan menjadi diri kita sendiri juga aja ya, Sid. Nggak terus jadi so asik gitu di panggung. Betul, karena kan kelihatan ya gimana pun juga karya seni apapun bentuknya, mau nyanyi, mau instrumen, mau event yang visual segala macam, who you are akan kelihatan gitu. Jadinya kalau berpura-pura atau berusaha menjadi yang lain, capek juga, lo akan capek juga, ujungnya akan jadi ngerasa what am I doing this for gitu. Kayak itu yang mau dihindari gitu. Ya energinya kayak ke drain gitu ya kalau di orang lain ya. Nah, Bapak Rayendra Sunito, silakan. Mas. Biasanya kalau dipanggil nama lengkap tuh suka ada masalah loh. Takut ya harusnya. Gue Rayendra Sunito, nah itu ada masalah gue. Ya udah, yang gimana yang? Ya, kalau introvert extrovert ya semua udah terjawab tadi dari Mbak Mita. Iya, karena kalau Ryan sendiri sih kayaknya introvert deh, bener nggak sih yang? Kamu gitu ya? Juga, iya, Ryan kayaknya tipenya juga gitu, tapi dia sangat ya tadi yang kayak Mbak Mita Masita juga sampaikan, memang kayaknya kalau di panggung seru aja gitu, beda ya, kayak dapat energinya di panggung gitu. Tapi kalau udah turun panggung juga nggak bisa langsung kayak wah gimana gitu kan, nggak gitu kayaknya ya. Sama sih aku juga kayak gitu, tipenya kita sama deh gitu. Perlu waktu lama kali ya pemanasan. Perlu waktu pemanasannya rada lama gitu. Gitu, jadi don't worry untuk teman-teman yang merasa introvert, masih sangat punya harapan dan bisa banget ya jadi banget. 3 tamu kita, 3 artis kondang ini juga semuanya ternyata rada-rada introvert ya semuanya ya. Ternyata gitu kan ya. Ternyata loh ya, kebetulan. Padahal nggak dipilih yang introvert loh, ya kan? Tapi kebetulan semuanya seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, pernah nggak sih dapat hate comment atau perbuatan yang nggak enak dari audiens saat manggung? Terus yang dilakukan apa? Tadi kalau Sita kelempar sendal ya. Tadi kita udah cerita sih di depan. Langsung ngambek ya. Kalau gue langsung ingat langsung ngambek di balik speaker. Iya. Sekarang gitu. Gimana sih kalau lo kelempar sendal lagi? Kalau sekarang sebelahnya biar pulang ada 2, jangan cuma 1 aja. Kurang. Udah pengalaman ya. Udah pengalaman. Tapi kalau itu tuh sih, gue pernah lihat tuh band luar dipelempar pemain karet kena rambut. Aduh, itu dia marah banget sih, ngamuk dia, ngamuk. Terus langsung nggak mau nyanyi, Mbak? Nggak mau nyanyi, tiba-tiba dia bilang ini nggak lucu, dia gitu. Serius banget, tiba-tiba tegang langsung ya nonton. Emang nggak lucu sih. Kayak dihukum, kayak dihukum ya penontonnya. Iya, mereka juga kayak shock gitu. Ternyata kita nggak asik ya gitu. So asik kita nggak asik. Ya kadang-kadang mungkin harus dikasih sedikit penyuluhan terapi ya. Yang lucu dikit lah gitu, jangan terlalu nggak lucu gitu. Kalau kita mungkin bisa dilucuin, ayah sebelahnya lempar juga
Kalau aku mungkin pengalamannya lebih kayak kalau mereka kayak kurang antusias aja sih kalau aku gitu. Nggak ada kata-kata nggak enak sih, alhamdulillah belum pernah ada. Tapi kalau mereka kayak reaksinya kayak kurang, suka sedih sendiri gitu. Iya. Kenapa nih? Atau Oke, kayak Garing nggak sih? I have to do Mbak Mita something ngajak nih. joget, terus nggak ada yang mau joget. Ngajak nyanyi Misalnya, bareng, nggak ada yang mau nyanyi bareng gitu. Sebel ya. Maksudnya bukan sebel sedih iya. kan kalau kayak gitu. Itu bisa jadi nurunin mood juga nggak sih, Mbak? Bisa, apalagi kalau misalnya kita lagi nyanyi terus kayak kalau di belakang mungkin nggak kelihatan, tapi kalau di depan tiba-tiba kayak ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol gitu, gue kurang nih gitu. Atau nggak Ada main rasa handphone, kayak, ya, main handphone. oh itu zamannya ya. Kalau sekarang main handphone ya. Zamannya ya. Kayak, Main iya game. sih. Nah Main game online dulu. Padahal lagi nonton konser Mbak Mita. Gimana dong tuh? Apa gimana? Sebel. Tuh kelihatan dari Apa? panggung. Dari panggung kelihatan, wah lagi main game Apa tuh dia. Gitu. Itu sebel banget ya. Sebel, Itu sebel kan? banget. Cuma itu bener, itu balik lagi kecerdasan emosi banget sih ya. Lo di situ tujuannya ngapain? Masa harus kebawa sama energi gak enak? Jangan gitu. Don't let the bad energy ganggu kita. Apa ya? Kalau itu mesti diomongin dari berbagai macam level panggung juga deh. Maksudnya kalau tadi Mbak Mita artis internasional datang kelempar permen karet, udah gue nggak mau nyanyi lagi. Mungkin dia bisa bersikap seperti itu, cuma gue nggak tahu yang nanya ini dalam konteks apa nih. Misalnya kita lagi festival band, gitu kan, yang di level festival band terus diteriakin, wah jelek lo, jelek. Itu down banget. Gitu. Iya. Sedih ya. Ya sedih lah, masa enggak? Ya, Kan? tapi emang mental harus baja sih. Cuek aja. Emang itu kalau menurut gue sih kayak part of pembelajaran kalau kita mulai di panggung festival. Gue juga dulu waktu SMA di panggung festival dan reak, jelek, nggak enak lagunya, gitu kan. Turun. Gitu. Dan itu ada terus sampai ke level profesional kayak Sita tadi bilang di lempar sendal. Waktu Park Drive nih agak sensitif sedikit ceritanya. Waktu Park Drive pertama kali manggung, nggak awal-awal manggung lah, itu kita barengan sama crowd yang salah lah. Oh, beda banget genre-nya. Itu teriakannya rasis ke penyanyi kita dan reaksi. Kan drop banget mental dia langsung. Tapi ya itu harus kita tabrak, yaitu part of pembelajaran. Even sampai selevel Glenn aja pernah. Wow. Glenn duduk nggak ada yang merhatiin karena itu crowd yang salah. Diem semua. Selesai lagu nggak ada yang tepuk tangan satu orang pun. Satu hall basket. Gila. Itu dia gimana itu sih, Bung? Kita suruh pengen belajar sendiri aja. Nah, terus sendiri ya. Kalau sampai selevel kayak panggungnya Glenn, kita udah tahu gitu ya, kita udah pegang panggung, ya udah kita suruh sendiri aja, nggak apa-apa gitu. Cuma kan aku bilang kayaknya mesti di level-level tertentu tuh sikapnya yang beda-beda. Kalau masih festivalan kayak dulu aku SMA diteriakin orang, ya udah tuh partnya bajingan nih, dalam hati sih kesel pasti ada. Itu berarti balik ke teamwork juga bisa ya, Yan ya. Jadi kita saling bantu, saling support ya sama semua team member lah, maksudnya bandmates-nya gitu. Jadi ya asik sendiri gitu. Ayo kita harus tetap semangat gitu ya. Iya, dan saling support. Saling support. Dan tadi balik ke what's your initial goal gitu. Maksudnya ada emang orang di panggung tuh ya mencari apa ya, excitement yang sifatnya begini. Ada yang pokoknya yang penting gue asik di panggung jadi orang akan ngikut segala macam. Itu beda-beda. Jadi ya you just sort of set your tone dari awal. Kalau emang itu udah kesampaian ya yang lain tuh jadi kayak noise aja sebenarnya. Oke, bagus, positif kita bisa dapetin, tapi kalau enggak ya udah gitu lah. Kalau nggak bisa ya udah, gimana lagi, kita maksimalin yang kita bisa aja gitu. Jadi kayak we cannot please everybody. We cannot please everybody. Kadang-kadang gitu kan. Atau ya kayak Ryan bilang, jadi pembelajaran. Oh ya, makasih kritiknya, jadi pembelajaran. Kan? Lagi dia bilang kan kalau komen jelek kita lagi di panggung tuh satu lagi hate comments kan. Hate comments sosial media kan. Nah, kalau sosial media karena sosial media nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa kontrol. Nah, kita nggak tahu siapa yang nulis. Yang nulis lagi tempat tidur begini, ngasal-ngasalan, dia siapa? Iseng aja nulis. Iya. Kalau sedih nggak nyampe hati ya. Udah, jadi kita bisa
pilih ya sebetulnya our respond kan, ya nggak sih? Iya, Yang bijak betul. secara yang cerdas secara emosi, biasanya mereka tahu bahwa kalau kita dapat suatu stimulus tuh kita punya banyak pilihan sebetulnya kan. Mau kita lawan atau kita mau pause sebentar and then mau merespon dengan positif atau lebih konstruktif, atau ya udah dibuang aja or di avoid aja gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Kalau ngerasa nggak berguna nih kalau ditanggepin gitu kan ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan buat Kakak Sita nih, buat Mbak Sita Besiam dari Jen Fialsa ya. Ini Terus Ryan ketawa pasti. Alsa ya? Kenapa sih? Ini drummer. Nih ya, Mbak Sita Besiam, pernah nggak ngeband sama partner musisi yang lagi nggak enak hubungannya? Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tetap nyaman? Coba gue tanya ke Kakak Ryan dulu, pasti Kakak Ryan sebagai pemain band yang bandnya banyak dan udah bertahun-tahun, saya yakin pasti pernah deh mengalami kayak gitu ya kan? Gimana? Kakak Ryan. Kalau aku mah enggak, justru yang Bang Body orang itu loh. Apa? Kenapa? Ganti personil itu, kalau aku kan ganti-ganti band, bukan ganti-ganti personil, beda loh. Oh. Oh iya. Ini sejam lagi deh. Iya udah ya, wah kayaknya Other topik nih. Kalau gitu gue tanya aja nih, ada tips-tips nggak sih buat teman-teman yang baru mulai main ke panggung besar, atau apa buat musisi-musisi muda yang mungkin masih bergejolak gitu emosinya? Mungkin ada satu tips dari masing-masing sebagai penutup, boleh? Belum mau ditutup. Yuk, kita kira ini kita lanjut sampai jam 9 lewat nih. Lu udah bisa semangat. Ya, boleh. Ya, gitu. Boleh. Bukannya Sita belum cerita, nggak apa-apa. Tadi Sita bukan mau cerita ya? Mau pikir Sita mau sengaja minta ditutup nih, enggak ya? Boleh Sita. Dengan senang hati. Kalau cerita dulu kan? Boleh. Berulang pertanyaannya. Nggak apa-apa. Pokoknya gue ingat tuh, kalau lagi ada hubungan yang kurang enak sama personil sesama band, gitu gimana caranya? Sekali lagi sebagai senior di musik yang bolak-balik gonta-ganti formasi band, menurut gue salah satu persamaannya adalah ya pertama lo harus knowledge bahwa lo emang lagi ada masalah sama orang tersebut, siapapun orangnya di situ gitu. Karena kalau itu didiemin, dianggap enggak itu ganggu, mau kecil mau gede jadinya akan ganggu. Yang dibedain tinggal oke, lo mau solve-nya setelah manggung, sebelum manggung, apa udah pokoknya manggung dulu, ntar habis itu baru diomongin lagi. That's a different story gitu. Tapi paling nggak lo harus notice dulu bahwa emang there's something with this team member yang lo harus beresin gitu. Entah lo sama dia atau personil X sama Y gitu. Lo bahkan cuma orang ketiga yang ngeliatin segala macam. But I think that's one of the key thing ya, lo harus acknowledge emang ada masalah, karena kalau enggak ya jadinya dia pendem meledak di lama-lama, ntar jadinya chaos yang kemana-mana. Dan I don't think that's a good or a healthy bandmate dinamika sih menurut gue. Tapi kalau tadi sampai udah diusahain segala macam nggak bisa, ya kata Ryan tadi ya udah keluarin aja ya kan. Itu biasanya setelah sekian hati lama banget gitu. Jadi udah Nggak satu masalah kan, biasanya kayak udah lama gitu baru ya udah bertumpuk-tumpuk ya sih. Iya bertumpuk, dan emang akhirnya dari satu mungkin nge-link ke yang lain-lain gitu ya. Nah that's where we have to be able either mutus rantainya, oke, isunya yang mana sih, beresin, atau kalau ternyata udah sampai membulat kemana-mana, dan ya udah jadi sekarang niatnya mau gimana gitu. Dimanapun juga bermusik nggak bisa dipaksain kan, lu nggak bisa maksa orang untuk stay di situ dan gak happy kayak tadi Mbak Mita bilang. It's supposed to be your playground, supposed to be something fun. Kalau itu udah nggak dapet ya nggak bisa dipaksain. Gitu. Itu ya barusan bilang, sorry aku potong sebentar, itu cerdas emosi banget sih, karena nggak semua orang itu sanggup loh mau acknowledge ya kalau kita punya problem, lalu membuat rencana kita mau ngapain nih, apa kita mau omongin, apa mau gimana. Kadang-kadang pasti selalu banyak kan avoid di antara kita ya. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang cerdas emosi nih, kalau aku baca, belajar, itu yang kayak tadi Sita bilang sih, ketika dia aware bahwa dalam teamwork itu bisa banget ada konflik, which is kan orang lain-lain punya perspektif yang biasanya beda, justru itu bisa memperkaya tim. Nah ini ketika ada konflik tuh diomongin gitu kan ya, bukan malah diomongin di belakang, tapi langsung ngomong sama orangnya gitu kan ya. Sampai sekuatnya kita, sebisanya kita ya gitu ya. Ya itu poin bener banget Dayu tuh, jangan ngomong di belakang ya kan, tuh penting banget tuh. Ini kayaknya kode nih Sita. Kita sampai pagi nih Mbak Mita kayaknya pagi bolak-balik nih. Jadi kamu gimana ya, mau ngomong apa tadi, silahkan. Oh ya enggak, kalau
berantem pernah, aku juga sering ceritain baku cakar lu sebelum ngelain konser Menanti Ara 2015 dua itu actually aku berantem di Nut lagi-lagi dan nyebelin, gue berhenti rame terus gue teriak kata kasar lah ke Dinut. Dia kesel, dia keluar ruangan dalam hati 2 hari lagi konser nih kayaknya enggak mungkin. Terus Langsung gue samperin Dinut, gue say sorry, dia ternyata ada masalah ini pokoknya emang menurut aku tadi dia sikapnya nyebelin, tapi setelah aku ngobrol sama dia aku jadi tahu dia nyebelin kenapa, alasannya udah jelas. Aku langsung kayak gue mesti beresin sekarang juga karena nggak enak. Ya udah, terus batang lu di parkiran, yuk kita masuk. Nah pas masuk itu adalah momen paling awkward karena semua orang di ruangan itu nungguin kita. Nungguin. Terdekan kan? Dan dari situ Glenn waktu itu. So I said sorry to him. Glenn sorry gini. Dia bilang dia kan nggak bisa marah ya kalau kesel ya. Cuman dia kesel. Cuman nggak cruising marah-marah gitu. Nggak, dia cuma ya udah balikin ya. Lu lanjut latihan ya. Pulang deh. Tapi ya udah stoknya sudah clear semuanya. Itu sebuah keberuntungan sih, bisa cepat gitu ya. Ya emang harus. Iya, betul. Nah, bisa enggak, soalnya 2 hari lagi kita konser, masa berantem-beranteman. Iya, itu juga menurut cerdas emosi juga sih ketika kita snap gitu tiba-tiba, tapi kemudian sadar segera bahwa kita melakukan sesuatu dan nggak defensif, nggak cari-cari alasan. Iya kan di soal sudah gitu ya. Ya iyalah gue tadi marah ya gue emang marah tapi kan ya gini. Jadi selalu keep blaming yang lain gitu. Jadi juga aware bahwa kita mungkin punya part juga kenapa ini suatu konflik terjadi, and then kemudian membuat sebuah semangat juga ke dalam diri untuk yuk kita beresin nih, karena kita tahu kalau ditunda lagi akan jadi kacau gitu. Jadi kita memang bisa persistence untuk tadi sih ya, melawan rasa nggak enak itu gitu untuk maju gitu ya. Aku mau tambahin, tadi kan Sita bilang jangan ngomong di belakang, itu bener banget. Terus satu lagi, jangan bersikap dia gitu, ya udah gue gini. Yes. Mutung. Ngambek. Ya. Nggak bagus banget buat bandnya gitu ya, maksudnya buat keberlanjutan. Ya, sebetulnya itu sama sih. I wish mereka bisa lebih casual dan deket ya ngomong seperti itu. Kalau di band kan kayaknya hubungannya nggak kayak kaku banget ya. Tapi sebetulnya prosesnya sama sih kalau aku perhatiin dari Ryan cerita sebagai band leader, or sebagai ketemu rekan kerja, or ada vendor, or apapun, itu semua prosesnya sama banget sih sama di kantor sebetulnya. Ya cuman mungkin kalau di kantor tuh suka ada ego, ada image yang mau dijagain di depan teman-teman gitu kan ya. Mungkin kita juga tahu tuh karena kan juga banyak area kantor gitu kan ya. Nah jadi itu sih yang kayaknya juga. Baru mau bilang ego. Sebenarnya di semua area, semua bidang pekerjaan ya ego itu kita mau nomor satu banget. Maksudnya kita egonya mau kita pentingin atau kita kadang turunin untuk kebaikan bersama gitu. Ya. Mengalah untuk Jadi menang berarti apakah ego dan emosi itu two different thing, or is it like bersamaan atau gimana sih sebenarnya kira-kira? Kayaknya ego kadang salah satu unsur aja kali ya untuk kita bisa berhasil atau nggak berhasil nih, cerdas secara emosi gitu. Kayaknya dia salah satu unsur penting gitu ya. Iya, ego kan yang kayaknya selalu mendorong-dorong dari dalam ya, mau tampil, mau apa gitu kan ya. Nah, biasanya kalau nggak cerdas secara emosi, suka jadi autopilot tuh, yang ngedorong dari dalam, mungkin aja gitu kan ya. Tapi kalau kita cerdas secara emosi, biasa kita bisa, kita berhenti dulu sebentar, untuk menghayati sih, sebenarnya apa yang terjadi sih nih, gitu ya. Kenapa sih, kok gue rasanya gini ya, kalau ketemunya orang, bawaannya kepengen marah terus, gitu kan. Itu kan sebenarnya juga mungkin, karena kemarin-kemarin berkompetisi jangan-jangan, atau dia merasa nih orang selalu nggak mau ngalah kalau sama dia, itu kan ada lagi ego yang muncul mungkin ya, kayak gitu sih yang kemudian perlu dikelola gitu ya, si emosi-emosi itu. Mungkin egonya berperan dengan baik sama kadang nggak baik gitu, jadi kita harus bisa menggunakan ego kita atau menampilkan ego kita yang baiknya. Nah itu penting tadi yang saya bilang, melatih ya kecerdasan emosi kita ya. Oke, jadi ya just to clarify, berarti biar nggak, mungkin bahasa awam, ego dan egois it's a different thing loh. So you have to differentiate itu. Ego itu adalah emang ya that's yang pengen gue-guenya dan all this
mindset about us gitu kan, kayaknya harus begini, tapi it doesn't always works that way gitu kalau di realita. Iya. Ego nggak selalu ada, nggak bisa kita hindarin. Iya, Karena kita juga memposisikannya dengan benar. Kita bisa bangkit gitu kan ya. Iya. Ego manusia ya. Iya. Ya, betul sih. Wow, kita berdaging sekali diskusi kita kali ini ya. Yes. Kayak anak psikologi nih. Psikologi banget. Psikologi banget nih ya. Gimana, udah puas nih? Apa kita masih mau lanjut lagi? Mbak Mita udah tungguin anak-anak ini kayaknya. Udah lirik-lirik nih. Dari tadi udah lewat-lewat. Belum juga. Belum juga nih, Mas ya. Enggak kok. Seneng mereka juga. Oke deh. Itu boleh ya, tadi yang peminta ada satu tips masing apa sih yang paling membuat kita semakin terampil dalam mengelola kecerdasan emosi di panggung gitu. Iya. Kembali ke yang paling tua? Iya, boleh. Boleh pertama kali. Dia nulis sesinya berasa kuliahan, maaf ya. Semoga kuliahan yang menyenangkan. Bukan faal ya, kuliah bukan faal. MKT dan faal. Berasa kuliahan. Faal gue ngulang juga sama gue ngulang dah. Yuk. Gak ngulang. Ya, kayaknya Sita ngulang, gue ngulang. Sit lo ngulang, Pak Alsit. Ngulang. Emang ada enggak? Apa tuh kata Kalau Ryan di apa? Paal tuh kita belajar mengenai otak ya, mengenai tidur, biologi. Kenapa restoran Chinese warnanya merah gitu? Biasanya warnanya merah kalau restoran gitu. Itu ada belajarnya. Terus nilainya gue kacau semua. Udah. Lanjut Mbak Mita, silakan. Mungkin aku kalau disuruh atau diminta satu kata enjoy. Tapi enjoy aja gitu, karena sampai kita memilih untuk ada di dunia ini itu pasti karena kita punya passion yang besar gitu. Jadi aku yakin banget akan lebih banyak enjoy-nya daripada sedihnya misalnya gitu, atau banyakan sukanya daripada dukanya, insya Allah gitu. Tapi pokoknya sekarang kan malam ini nih insya Allah kita udah lebih ngerti tentang kecerdasan emosi. Thank you Ryan untuk mengangkat ini topik ini. Jadi udah tahu, jadi udah nggak bingung gitu. Kenapa sih gue perasaannya gini, atau kalau udah kejadian ini gimana ya gitu. Kita udah tahu bahwa ada kecerdasan emosi di dalam diri kita sendiri yang bisa kita kelola dengan lebih baik, dan itu semua punya kemampuan untuk itu. Jadi tenang aja, enjoy aja. Setiap manggung enjoy, pasti orang ikut enjoy. Kalau kitanya enjoy, insya Allah kita touch mereka, si audiensnya pasti ikut enjoy. Betul. Dan kayaknya kalau kita pernah snap, or kita pernah agak miss sekali, don't worry gitu nggak sih Mbak? Kita masih bisa lagi, karena itu habis itu perbaikin aja. Atau pembelajar sepanjang hayat sih, memang kita sampai kapanpun akan terus berusaha belajar manage emosi kan, karena stimulus selalu baru kan ya. Iya dong, iya. Yes, next yang nomor 2, ketua siapa nih? Nomor 2 ketua. Atau Sita, tuaan Sita tahu enggak ya? Enggak. Gimana ya? Pertanyaannya apa sih tadi, putus-putus pas tanya terakhir? Oh iya. Jadi kamu ada tips nggak sih tentang si kecerdasan emosi di panggung ini untuk teman-teman musisi baru atau siapapun lah yang mungkin sekarang ini suka ada masalah dengan mengatur emosi di panggung gitu? Kalau aku sih tadi ngenalin diri sendiri, kalau kelebihan diri sendiri. Terus ngelihat sesuatu dari lebih lebar. Jadi kadang-kadang kan kita ngelihat sesuatu hanya dari mata kita nih. Coba kita ngelihat dari luar kita tuh seperti apa sih. Kayak misal kita taruh diri, misal kita kesal sama orang atau kesal sama sesuatu sama seseorang, kita lihat, kita taruh diri kita di orang lain itu. Kayak tadi, misalnya ada satu masalah, belum tentu yang salah dia, pasti dia gitu. Itu kita boleh ngobrol sama dia dulu, mungkin salahnya nggak pure dia, ada ternyata salah gitu. Jadi lebih kalau kayak aku tadi bilang, aku orang yang nggak sabaran ya, coba lebih sabar, ada masalah coba ditelaah dulu, tenang dulu gitu. Itu kan karena aku punya kelemahan itu dan aku sadari gitu. So kenalin diri sendiri sama ngelihat sesuatu dari kacamata yang lebih lebar sih. Kalau buat aku. Keren sekali. Iya. Ini subjektif ya. Gini. Ya, Ibu Sita, silakan. Kalau gue mungkin
berbeda tambahan karena udah yang bagus-bagus sudah disebutkan oleh kakak-kakakku tadi. I think the easy word atau bahasa sehari-harinya adalah be flexible gitu. Maksudnya salah satu alasan kenapa kita jadi emosi atau nggak seneng atau terganggu apapun mood awalnya itu karena kita punya ekspektasi tertentu, entah ekspektasi penontonnya pengennya gimana, ekspektasi lancar manggung, ekspektasi manggung udah lengkap dan masih bayar ternyata enggak gitu misalnya. But you have to be flexible and let ada ruang, sisihkan ruang sedikit untuk ada hal-hal yang nggak akan sesuai dengan yang lo pikirin gitu. Ada hal yang lo nggak bisa kontrol, apapun itu lo nggak bisa. It's your own feelings akhirnya yang lo cuma bisa kontrol. Nah, sisihkan sedikit ruang untuk itu kayaknya itu mungkin easier said than done, tapi paling nggak kalau kita udah ngerasa oke, gue punya planning tadi kan kita prep segala macam, kita nyiapin ini itu udah detail latihan sampai segala macam, tapi if we still let menyiapkan ruang untuk ternyata emang bakal kemungkinan akan ada sesuatu yang kita nggak bisa duga, dan it will be easier for you to say oh ya udah deh gitu, dan akhirnya tadi jadi emosi lo juga jadi nggak meluap lagi, lo nggak terlalu macam-macam, and vice versa. Kalaupun hal yang tidak terduganya juga positif juga kan nggak yang jadi saking senengnya lupa semua gue main apa ya karena yang nonton begitu hura-huranya kayak gitu ya, nggak gitu juga kan. Iya, overexcited juga gitu. Jadi I think it's for me it's that small room yang disiapin just to be flexible. Oke, keren. Thank you. Jadi sebenarnya apa yang tadi Mbak Mita, Ryan, Sita bilang itu, kalau aku baca di teori-teori kecerdasan emosi itu beneran ada semua loh, ya, di karakteristik orang-orang yang cerdas secara emosi ya. Pertama nomor satu tentu yang tadi Ryan bilang ya, mengenali diri gitu. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu dia tahu keterbatasannya dia apa, kekuatannya dia apa, sehingga kalau dia tahu keterbatasan lebih gampang untuk dikelola kan sebetulnya. Tadi Ryan ngerti bahwa gue orangnya nggak sabaran. Ya, and then kita accept aja memang gue orangnya nggak sabaran. Sekarang tinggal gimana nih supaya nggak sabarnya gue nggak ganggu orang kan gitu. Supaya tetap bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain ya. Kemudian setelah itu nyambung tadi Ryan sama Mbak Mita juga, itu juga ada tuh di kecerdasan emosi namanya positive outlook. Ya, gimana kita itu bisa terlatih juga untuk selalu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi ada reality check-nya juga gitu ya, karena biasanya orang yang cerdas secara emosi itu dia ternyata critical thinking-nya jalan juga, makanya mereka biasanya problem solver yang baik karena nggak cloudy judgment-nya gitu ya. Jadi coba ngelihat, oh kok gue ngeliat dari sini gini, coba gue berempati ke orang ya, kenapa sih dia ngotot banget minta kayak gini, kok dia ngotot banget kepengen main ini misalnya, ada apa sih sebenarnya. Nah jadi bisa go deep ya untuk kemudian menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Kadang-kadang orang suka nggak ngomong ya, tapi begitu kita bisa berempati, kita bisa lebih ngertiin, kita bisa lebih dapat sebenarnya tuh ada alternatif yang lain. Berbagai sisi ya, berbagai angle ya. Yes, kemudian yang tadi saya bilang mengenai adaptif juga, itu juga cerdas secara emosi ya, ketika kita bisa dengan terlatih lagi ya, aku nggak bilang mudah, tapi terlatih karena memang dia ketemu banyak problem, and then dia belajar untuk segera switching gitu emosinya. Jadi sangat tangguh ya ketika bertemu dengan sesuatu yang sulit. Karena dia udah terlatih tadi, dia kasih ruang ya, karena dia udah nyiapin. Memang kadang-kadang kita nggak bisa kendaliin apa yang kita mau ya, jadi dia menyiapkan space bahwa ini ada ruang nih, kalau terjadi seperti ini gue akan lakukan apa, dan gue akan mengatur emosi gue seperti apa supaya tidak mengganggu my next step gitu kira-kira gitu kan ya. Jadi gue rasa ini sesi kita luar biasa banget. Makasih banget Mbak Mita, Rayendra, dan Sita ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusiin bisa jadi manfaat juga ya untuk teman-teman yang lain ya. Iya, mudah-mudahan manfaat betul. Nah, satu aja nih inget itu udah senang banget kita. Ya, makasih banget yang udah ikutan. Iya loh, sampai jam 9:04 nih ya, luar biasa ya. Oke, thank you banget Mbak Mita, thank you Ryan, thank you Sita. Gue tutup ya, bener nih ya, nggak nyesel ya. Oke ya. Nggak kan dah. Thank you ya. Terima kasih. Kita topik tentang pendidikan ya Mbak Mita ya. Oke ya. Oke. See you. Sukses. Bye. Thank you. Bye. Adek. Bye Adek. Bye.